Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Cecep di channel kuliner Receh. Kali ini gua masih di Tangerang, guys, daerah Tangerang. Sekarang berada di Kota Bumi, tepatnya Jalan Nusa Indah 1, Pondok Indah, Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Jadi gua di sini juga mau nyamperin ya, jadi subscriber kuliner receh. Jadi bang, tolong dong cobain mie ayam pelangi di daerah saya, daerah Kota Bumi kata dia kan. Makanya gua kesini. Nah, yuk dukung kuliner receh ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Minimal kalian kasih informasi ya, seperti subscriber gue yang tadi ya. Jadi kasih informasi apa aja yang ada, kuliner apa aja yang ada di Tangerang yang harus kita review ya. Langsung aja yuk ya, kita ke tempat mie ayam pelangi. Yuk cus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mie ayam pelangi ya? Iya. Mie ayam Toyibah ya? Iya, Toyibah 15. Jadi saya dapat informasi dari subscriber saya, suruh kesini nyicipin mie ayam pelangi yang ada di sini. Oh, boleh? Ya. Ini seperti ini, mau warnanya mau apa aja silakan dipilih. Jadi biasanya ada berapa warna emang? Biasanya ada empat warna. Ini merah dari buah naga, hijau dari sayuran kesim, ini kuning dari wortel, biru dari bunga teleng. Bunga telang? Kayak Iya. gimana bunga telang itu? Bunga telengnya seperti ini. Ah, ini kayak gini nih bunga telang. Ini warnanya biru ya? Iya, warnanya biru. Beda ya sapinya? Iya, karena kan udah kena tepung. Iya, udah kena Manfaatnya apa sih? tepung dia. Manfaatnya dia untuk mata bisa, untuk menyehatkan badan juga bisa, terus untuk masalah batuk juga bisa. Ini dengan bapak siapa? Muhammad Kosasi. Muhammad Kosasi. Iya. Pak Muhammad Kosasi ini udah lama ini dengan mie ayam pelanginya ini. Kalau minyak pelangi ini baru dalam 2 tahun. 2 tahun di Iya. sini. Kalau di sini udah hampir mau jalan 4 tahun di sini. Di sini 4 tahun. Iya, mau jalan 4 tahun. Tapi kalau untuk jualan mie pelanginya sekitar mau jalan 2 tahun. Biasa sebelum mie pelangi saya jualan mie original. Original. Iya. Oh. Original. Terus Bapak mau warna apa? Silakan dipilih. Berhubung mie ayam pelangi ya seperti pelangi aja ya. Oh, Ya, boleh. jadi Tadinya sebelum sini di mana, Pak? Tadi saya di SMA 15, sekolah SMA 15. Saya jualan di situ. Iya. Itu udah berapa tahun di sana? Di sana udah mau jalan kurang lebih 4 tahun. Tapi udah pelangi nih. Belum, baru original. Original. Oh, berarti baru ini ya pelangi ya? Iya, semenjak pandemi. Pandemi. Iya. Buah naga ya. Kompor kita. Oh, ini dari buah naga ya? Iya, pink. Jadi buah naga ini alhamdulillah kita nggak pakai bahan-bahan borak atau formalin. Ini dari buah alami. Apa kita cuma pembuatannya dari ini cuma hanya telur sama air sama sagu aja. Iya. Kita aduk-aduk. Udah lama. Kita tirisan. Baru kita angkat dulu. Ini bumbu kaldunya. Ya. Ini bumbu kaldunya. Iya, bumbu kaldunya. Nah, terus ini minyaknya. Ini minyaknya. Ini minyak, ini mecin. Kadang konsumen kadang ada yang minta mecin, kadang tidak. Biasanya orang tidak pakai mecin. Dia hanya pakai garam sama ini lada bubuk. Kita lada bubuk sendiri. Kita hanya untuk beli bijian aja. Aduk-aduk. Kita kasih. Terus langkah yang kedua kita pakai dari wortel. wortel ya? Iya, ini kuning dari wortel.
Hai guys, makanannya udah ada nih, udah ada di hadapan gua nih. Jadi yang ini ya penampakan mie ayam pelanginya nih. Jadi yang merah ini dihasilkan dari buah naga, yang ini yang kuning dari wortel, ini sayur sawi, yang ini dari teleng. Jadi gua jamin ini tuh sehat, jadi anak kecil juga bisa makannya. Dan di sini juga tanpa bahan pengawet ya, jadi dibikinnya itu fresh. Di sini juga bisa request ya, misalkan dari warna bisa, dan ini juga pangsit ya, pangsitnya juga ditambah juga bisa. Jadi satu porsinya ini dengan pangsit 2 itu 12.000 Pak ya. Aku buka ya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Guys, kita langsung makan mie ayam pelangi yang dijamin sehat. Jadi di sini ya, ini gua ini dulu ya, tanpa kuah dulu ya, coba. Nah, porsinya ini gede banget nih. Ini cuman ini doang ya, minyak doang ya. Segini banyaknya ya. Kuahnya gitu pisah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kira belum ada ini ya, ternyata ini kayak dari minyak bawang, banget ya. Gua aduk. Kurang kayaknya. Aduk ya. Rasanya gimana sama perbedaan sama nggak pakai kuah. Minyak padat, kaldunya ini berasa. Bentuknya tuh apa ya, agak keriting-keriting dikit. Sawinya ini nih. Jadi gue jamin mie ini sehat ya. Cakep banget ya perpaduan warnanya. Nah, gue juga cobain pangsitnya ini. Pangsitnya. Pangsit ayam ya, dalamnya ada ayam. Pangsitnya ini lembut banget.
Untuk kalian yang mau alamat sini ada di deskripsi ya, alamat lengkapnya. Waduh. Banyak-banyak. Masalah sedikitnya nih mas. Cabenya, cabai seton. Nah sekarang gua udah kasih sambal nih, tanpa gua kasih saus. Teman, rasanya gimana ya? Beda nggak sama yang tadi? Kenapa? Nah, sambalnya ini dari apa? Cabenya ini bu? Cabenya asli, cabai segar rawit, cabai rawit merah segar. Kita masak dulu baru kita blender. Di sini juga ada warna hitam karena kemarin kita kehabisan bahan hitam. Jadi kita siap mie hitam, gitu kan? Dari alami, ini dari apa? Pohon padi Bidian. Dan ini disukain banget sama anak-anak remaja gitu ya. Yang hitamnya ya baru datang ya. Dari mana? Apanya? Datangnya dari mana? Ini dari Purworejo. Purworejo. Kemarin ada yang pulang kampung jadi kita nitip. Iya. Bahannya soalnya susah di sini nggak ada. Susah ya. Ibunya masuk aja boleh. Iya. Untuk ngejelasin. Nah ya. Kita kalau ada yang pingin beli terus karena takut khawatir apa dingin gitu kan dari sini gitu karena jarak yang jauh gitu kan, kita nyiapin untuk kemasan mie mentahnya gitu kan. Masaknya sama seperti mie instan yang lain, cuman ini lebih cepat karena kan kita nggak ada bahan pengawetnya, jadi benar-benar alami. Jadi dia jatuhnya tuh agak lembek kalau kelamaan, jadi harus air mendidih, direbus sebentar langsung diangkat. Dan bumbunya ini udah lengkap sama ayam-ayamnya. Itu porsinya satu porsi berapa? Satu porsi sama 12.000. 12.000. Iya. Terus apa namanya, bisa tahan kurang lebih 3 hari dalam kondisi apa kulkas ya. Ini pakai nggak pakai pangsit ya kalau ini? Enggak ya? Iya. Karena kan kita bahan-bahannya agak lumayan materialnya. Pangsit ya? Iya, kalau makan di sini free-nya pangsit gitu. Dari ibu siapa ini? Ibu Yuni. Yuni ya. Jadi Ibu Yuni ini apa istrinya Pak Kosasi. Kok bisa dapat ide gimana ceritanya? Tadinya kan suami berjualan di kantin SMA 15. Ya karena pandemi kan anak-anak siswa kan diliburkan. Jadi kita masa nggak jualan gitu kan, akhirnya ya udahlah buka depan rumah gitu kan. Nah, inisiatif kita awal mulanya kan kita bikinnya kan mie original. Itu penggemar beratnya itu anak-anak siswa SMA 15 Tangerang. Jadi mereka tuh banyak datang ke sini gitu ya untuk beli gitu kan, untuk makan bareng atau untuk ulang tahun gitu ya. Sering pada ke sini. Ini mie originalnya. Ya. Waktu itu kita bikin yang ini karena banyak anak muda yang datang. Saya kepikiran untuk gimana kalau saya bikin warna-warni yang agak menarik terus bermanfaat juga, karena pandemi kan kita juga butuh asupan nutrisi yang ekstra kan. Makanya saya memilih untuk pakai sayur-sayuran gitu. Tadinya kita sayurannya apa dan buah-buahnya itu lengkap, ada stroberi, ada ubi ungu, ada terus apa namanya sawi, kelor pun ada, daun kelor ada ya. Hijau aja warnanya. Ya hijau, sama apa ini buah bit juga ada, apa buah naga sama wortel. Cuman yang kita pertahankan 3 ini karena kan PPKM ini kerasa banget gitu ya. Tapi kalau seandainya ada yang request, kita siap gitu. Jadi kasih waktu untuk 1 jam untuk menggiling karena kan kita bikin sendiri.
Jadi insya Allah kita bisa siap untuk sesuai pesanan. Kalau maunya saya pesen hijau daun kelor gitu, siap gitu. Karena kalau untuk daun kelor kita siap karena kita nanam gitu kan. Terus apa namanya, kalau untuk yang lain mungkin pengen ubi ungu atau apa bisa, tapi harus ngasih waktu kita 1 jam. Iya. Jadi untuk ini berapa porsi ini? Sehari itu bisa ngabisin berapa kilo atau berapa porsi gitu? 1 hari ya, karena kita pengaruh PPKM ya, karena jualan di rumah itu kurang lebih 3 kilo itu. 3 kilo. Ya. Bisa dijadiin berapa porsi itu? 3 kilo itu kurang lebih antara 40 ya, 40 porsi. 40 ya. Kurang lebih. Itu ya. Habis PPKM ya? Iya. Kalau sebelumnya luar biasa sih. Sebelum PPKM. Sampai 100 porsi. 100 porsi ya, bisa ya? Bisa. Ada libur ya? Kalau hari libur malah lebih ya, lebih dari situ iya. Untuk bukanya ini jam berapa, tutup jam berapa ya? Kita buka dari jam 9 pagi, pagi. Tutup paling lama sih jam 8 malam gitu. Tapi kalau seandainya karena pembeli banyak ya, kadang kita bisa habis sebelum jam 8 malam gitu loh. Cuman kalau seandainya ada yang datang terus kita masih punya stok untuk dagingnya, kita bisa gilingin. Asal dia mau menunggu, kita siap untuk gilingin. Kita mie bikin sendiri, jadi Paling lama berapa menunggunya? Menunggunya sekitar setengah jam. Setengah jam. Jadi iya. Kali aja ada nomor telepon gitu yang disampaikan. Boleh, bisa. 0813 1754 6896. Atau kalau enggak pingin tahu alamat mungkin lengkapnya juga ada di Instagram ya? Instagramnya apa? Mie ayam Thayyibah 15. Oh. Iya. Kenapa bisa mie ayam namanya mie ayam Thayyibah 15 gitu? Nama mie ayam Thayyibah 15 itu kita ambil dari satu, kita tinggal di sini, rumah kita nomor 15. Ya. Yang kedua, bertepatan juga kita karena suami jualannya di kantin SMA 15 gitu. Emang namanya ini dari sono udah mie ayam Thayyibah 15 gitu udah ada. Iya. Terus Thayyibah sendiri kita kan waktu itu kan masih banyak terjadi makanan yang nggak halal kayak itu ya kan, kita mengapa ngambil nama Thayyibah, kita pingin setiap orang tahu kalau sesuatu hal yang bersih atau baik itu pasti halal. Gitu. Iya. Dan kita benar-benar kita tidak pernah berbohong, karena cabai kita memilih cabai yang bagus. Daging, untuk daging juga kita daging yang segar, jadi kita nggak ada yang daging beku, itu tidak ada. Kita beli dari pasar itu benar-benar fresh gitu kan, baru dipotong gitu kan, dan insya Allah kondisi kehalalannya terjamin. Untuk harapan kedepannya nih dari pemerintah apa ini? Ada unek-uneknya buat pemerintah. Ya semoga wabah ini cepat berlalu gitu, matanya sama Allah ya ibaratnya gitu. Kalau untuk pemerintah ya semoga sih PPKM ini cepat berlalu gitu ya kan, karena kami sendiri hanya bisa usaha seperti ini karena di perusahaan-perusahaan pun juga banyak yang tutup gitu kan, karena kondisi seperti ini ya kita pingin PPKM berlalu dan orang-orang seandainya bisa sekolah lagi kan, suami bisa ke kantin lagi, terus di sini juga bisa buka pun orang-orang itu nyaman untuk makan di sini. Jadi sejak PPKM itu banyak kan yang dibungkus karena kondisi kan takutnya nanti ada masalah gitu kan, jadi mereka lebih banyak dibungkus untuk dimakan di rumah. Makasih Bu ya untuk waktunya, semoga mie ayam Thayyibah 15 ini laris dan sukses terus ya. Amin, terima kasih banyak. Perlu buka cabang ya. Amin, boleh ya. Ya kemarin juga saya sampaikan Pak Dinsos sendiri ya, Dinsos Kota Tangerang pun juga insya Allah akan bekerja sama, karena ada penderita yang kondisi disabilitas ya, itu akan diberikan untuk pekerjaan buat mereka. Insya Allah sih akan membuka kantin di Pemprov ya, dan bahan bakunya insya Allah mau mengambil dari mie ayam Thayyibah gitu. Mantap ya. Insya Allah. Oke, gua udah icip-icip mie ayam Thayyibah 15 ini, mie ayam atau mie ayam pelangi, dan rasanya enak banget. Untuk kalian yang penasaran, langsung aja datang ke mie ayam Thayyibah 15. Untuk alamat lengkapnya di deskripsi ya. Oke, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen.
Ya, minimal kalian cari ngasih informasi ya makanan apa aja yang ada yang harus kita review di wilayah Tangerang ini. Oke, thank you. Next video, see you. Bye bye.